Saya naik ojek kan dari Ciputat ke sana naik ojek. Ojek kejar mobil itu. Lihat mana Pak? Lewat tol. Ini kan nggak boleh masuk tol Bapak. Teriak-teriak semua penghuni mobil itu. Kenapa ada motor lewat tol? Kalau kamu ditangkap saya gantikan motornya. Saya kejar. Jadi Bapak Ibu sepanjang jalan di klakson itu, kenapa ada motor sampai ke bandara pada waktu itu. Di ujung bandara ketemulah mobilnya itu. Pak, ini saya dari kantor, minta ini harus sampai ke Saudi Arabia. Ditandatangani Pak, surat tanda terimanya itu. Alhamdulillah. Orang mati pun membutuhkan rezeki. Salah satu rezekinya orang mati itu adalah doanya orang hidup. Orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, lihat Ihya Ulumuddin, itu nanti akan jadi pengemis. Menunggu hari Jumat ketika ada khatib pembaca khutbah keduanya itu, Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Begitu kata al ahya wal amwat muncul, rebutan bagaikan anak ayam kelaparan tuh. Wah, ada mantan menteri, mantan gubernur di situ rebutan tuh. Mantan presiden juga ada. Ya, tapi ada yang santai duduk di situ. Bapak Ibu kok kenapa santai nggak ikut rebutan? Saya nggak perlu. Kenapa? Anak saya kan santri Tebu Ireng. Iya, anak-anakku setiap habis salat 5 waktu dia kirimkan saya surah Al-Fatihah. Masya Allah, bahagia sekali engkau. Saya juga punya anak banyak, tapi tidak satu pun mendoakan aku. Harta warisan saya diludaskan gitu kan. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu beberapa di antaranya ikut rebutan juga. Bapak Ibu kenapa ikut rebutan? Iya, anak saya dulu yang rajin mendoakan aku sudah wafat. Cucu-cucuku yang sekolah di luar negeri sana, di Amerika, di Eropa, jangankan doa salat pun juga enggak. Terputuslah. Jadi mari kita mewariskan amal jariah ini ya, dengan cara mendidik anak kita di pondok pesantren, didoktrinkan bahwa sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Walhamdulillahil qail wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima. Wa qala aidan wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Thumma qala aidan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa imamina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati Gus Irfan, sahabat saya, yang sekarang ini alhamdulillah menjadi Kepala BPH, Badan Penyelenggara Haji, yang saya hormati PJ Gubernur, sahabat saya Pak Adi Karyono, dan juga Wakil Gubernur terpilih Bapak Emil Dardak, sahabat saya, almarhum bapaknya. Sama-sama jadi wamen dulu pada periodenya Pak SBY.
Yang sama-sama kita hormati guru saya di sini hadir, Al-Mukarram Kiai Haji Agil Sirat. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qadir Mahfud. Pembicara kita juga pada malam ini Al-Ustadz Habib Umar. Kemudian hadir juga sejumlah nyai yang kita muliakan. Ibu Salahuddin Wahid, Adinda Pak Inayah, dan banyak sekali para kiai hadir pada kesempatan pada malam yang sangat berkah ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, lepas mukadimah, jadi halaman berapa saya lupa itu, 10 ke bawah. Di situ ada komentar Ibnu Arabi bahwa kalau kita datang menziarahi makam wali, lalu kita duduk membacakan surah Yasin, maka roh al-maghfurlah, almarhum, juga ikut membacakan surah Yasin dan ikut mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam halaman lain, Ibnu Arabi pernah satu saat melaksanakan umrah di depan Ka'bah, bingung apakah yang dimaksud dengan sholat di depan Ka'bah atau di kota Mekahnya yang mendapatkan pahala 100.000 kali dibandingkan dengan masjid lain di luarnya. Lalu entah bagaimana caranya, karena ulama yang sejati, para aulia, bisa berkomunikasi bukan hanya pada orang yang hidup, tapi juga orang yang sudah wafat. Maka itu alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang-orang hidup. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Saya bingung, apa yang dimaksud hadis itu? Apakah sholat di pelataran Ka'bah atau di batas tanah haram? Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, waktu Rasulullah hidup menyampaikan kepada kami bahwa yang dapat pahala sebanyak itu bukan hanya pelataran Ka'bah tapi batas tanah haram. Ibnu Arabi juga terkenal dengan kitab Khususul Hikam. Ada seorang muridnya, ya Syekh, aneh buku ini. Saya baca redaksi yang sama malam ini, inspirasi baru muncul. Saya baca lagi besok, inspirasi baru lagi yang muncul. Ini seperti mata air yang tidak pernah kering. Oh, itu bukan buku saya, nak. Itu pemberian Rasulullah. Jadi mimpi berjumpa Rasulullah, dikasih buku. Khudh hadzal kitab Khususul Hikam, di dalam muqaddimah syarahnya Al-Qaisari. Di situ disebutkan riwayat ini. Jadi orang yang wafat itu masih bisa memberikan efek terhadap orang yang hidup. Kalau orang hidup memberikan efek terhadap orang yang wafat, biasa, tak terbantahkan. Tapi kalau kita mengingkari bahwa orang yang wafat masih bisa memberikan efek terhadap orang yang hidup, itu juga sebetulnya bertentangan atau tidak sejalan dengan beberapa ayat. Perhatikan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Hampir semua ayat-ayat yang berbicara tentang Muhammad Rasulullah SAW menggunakan fi'il mudhari'. Bagi kita orang-orang pesantren,
tahu fungsinya fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum, fi'il mudhari di situ. Yatlukum ayatina, masih bisa memberikan, membacakan ayat. Bahkan masih bisa mensucikan, yuzakkikum. Ya. Jadi dalam kitab-kitab tafsir Isyari bahwa syafaat Rasulullah bukan hanya pada waktu di padang mahsyar, tapi sekarang juga Rasulullah sudah melakukan fungsi itu. Wa yuzakkikum fi'il mudhari di situ. Bahkan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, masih bisa mengajarkan kearifan-kearifan. Bahkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dalam ilmu balaghah ya, di situ lam tidak sama kan dengan la. La itu unknown, kalau lam itu unknowable, tidak akan pernah bisa diketahui selain dia. Maka itu disebut malam takunu ta'lamun, bukan mala takunu ta'lamun. Jadi ini artinya kita masih bisa belajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ensiklopedia para wali, misalnya Jami' Karamatul Auliya Syekh Yusuf Nabhani 2 jilid itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman para wali. Belajarnya kepada orang yang sudah wafat. Ada hadisnya kan banyak sekali. Barang siapa yang berselawat terhadapku, aku tahu. Dan aku akan berikan syafaat nanti di hari kiamat. Apakah hanya Nabi yang tahu tentang itu? Al ulama warathatul anbiya. Para alim ulama kita, ahli waris spiritualnya para nabi. Ya, dan ada sejarahnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfirullah rasul lawajidullah tawwabur rahim. Ini ayatnya tawassul nih. Yang mengingkari tawassul berarti saya nggak tahu bagaimana penilaian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang menganiaya dirinya datang kepada Muhammad, tidak disebutkan masa hidup atau sudah wafat. Ja'uka datang kepadamu Muhammad, lalu mohon ampun kepada Allah, wastaghfirallahur rasul, minta tolong bertawassul melalui engkau Muhammad. Apa jawabnya di situ? La wajidullah, la muta'akid di situ kan. Pasti engkau akan menjumpai Nabi Maha Pemberi, penerima taubat dan Maha Penyayang. Ini ada riwayatnya ayat ini Bapak Ibu. Seorang pemuda pedalaman jalan kaki dari kampungnya hari Senin, hari Rabu baru sampai di rumahnya Rasulullah hanya untuk minta bantuan Nabi agar dosanya diampunkan. Baru saja melakukan dosa besar, nggak disebutkan riwayat itu apa dosanya. Begitu datang ke rumahnya Rasulullah, banyak orang kerumun seperti kita di sini ini. Kenapa banyak orang? Hei ya fulan, apakah anda tidak tahu Rasulullah meninggal hari Senin, hari Rabu siang tadi baru dimakamkan. Begitu mendengarkan Rasulullah wafat, menangis terseduh-seduh. Tidak ada yang mampu mendiamkan pemuda pedalaman ini. Hei, ya fulan, berhentilah menangis. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, yu'adzibul mayyit bi buqa'i ahlihi, mayat itu tersiksa karena ratapan orang matinya. Aku juga tahu hadis itu. Kalian tidak tahu apa yang saya rasakan. Baru saya melakukan dosa besar. Gak mungkin Tuhan memaafkan aku. Saya datang ke sini jalan kaki 3 hari 3 malam khusus untuk memohon kepada Rasulullah agar dosaku diampunkan. Allah mungkin tidak mendengarkan pertobatan saya. Tapi Rasulullah sudah wafat. Bagaimana dong dosa besar saya? Menangis sampai tengah malam. Menjelang subuh Bapak Ibu sekalian. Penjaga makam Rasulullah seperti ini didatangi, wahai sahabatku, suruhlah si fulan itu berhenti menangis, suruh bergembira karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Langsung si fulan itu berhenti menangis karena mendengarkan hadis Nabi juga yang lain. Kalau ada yang bermimpi menjumpai Rasulullah, dia benar yang dimimpikan, aku benar yang dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, wajahku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di sini, kita mengenang almarhum tokoh-tokoh pahlawan, ya, pahlawan rakyat dan pahlawan negara di sini ada ini. Ya. Itulah yang disebutkan dalam ayat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira bahwa
orang qutilu anfusakum dalam tafsir Mu'tabarah, terjemahan Kementerian Agama juga disebutkan mati di jalan Allah. Tapi kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir yang lain, Ibnu Ajibah misalnya, yang dimaksud di situ qutilu anfusakum itu mengorbankan egonya, mematikan subjektivitasnya demi untuk di jalan Allah. Itu tidak pernah mati. Dia tetap hidup seperti Gus Dur, kita lihat itu ya. Peran pengaruhnya luar biasa. Ini haul yang ke-15. Ini haul yang ketiga kalinya saya datang di sini. Kalau di Ciganjur saya belum pernah absen, Mbak Ina ya, jadi saksi. Nah, bal ahya, dia tetap hidup. Bahkan lanjutan ayat itu, inna rabbihim yurzaqun, masih terus mendapatkan rezeki dari Allah. Ini isyarat bahwa orang mati pun membutuhkan rezeki. Salah satu rezekinya orang mati itu adalah doanya orang hidup. Orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, lihat Ihya Ulumuddin, itu nanti akan jadi pengemis. Menunggu hari Jumat ketika ada khatib pembaca khutbah keduanya itu, Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati rabbil alamin. Begitu kata al ahya wal amwat muncul, rebutan bagaikan anak ayam kelaparan tuh. Wah, ada mantan menteri, mantan gubernur di situ rebutan tuh. Mantan presiden juga ada. Ya, tapi ada yang santai duduk di situ. Bapak Ibu kok kenapa santai nggak ikut rebutan? Saya nggak perlu. Kenapa? Anak saya kan santri Tebu Ireng. Iya, anak-anakku setiap habis salat 5 waktu dia kirimkan saya surah Al-Fatihah. Masya Allah, bahagia sekali engkau. Saya juga punya anak banyak, tapi tidak satu pun mendoakan aku. Harta warisan saya diludaskan gitu kan. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu beberapa diantaranya ikut rebutan juga. Bapak Ibu kenapa ikut rebutan? Iya, anak saya dulu yang rajin mendoakan aku sudah wafat. Cucu-cucuku yang sekolah di luar negeri sana, di Amerika, di Eropa, jangankan doa salat pun juga enggak. Terputuslah. Jadi mari kita mewariskan amal jariah ini ya, dengan cara mendidik anak kita di pondok pesantren, didoktrinkan bahwa sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum. Doa kita kepada Gus Dur malam ini itu kita lihat dalam kitab kuning, banyak kitabnya nih. Nanti guru kita Kiai Agil Sirat akan menjelaskan. Ya. Ada Kitabut Tajassudil A'mal, atau dalam buku lain Babut Tajassumil A'mal, bab tentang penjelmaan doa orang hidup kepada orang mati itu berubah menjadi parcel, berubah menjadi bingkisan yang sangat menghibur orang sana. Ini artinya bahwa orang yang mati pun masih bisa memberikan efek terhadap orang hidup. Makanya itu kita diminta, ya, innallaha malaikatahu yusalluna fi al-mudhari, di situ, ya. Bahkan sekarang dan akan datang, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Apakah Nabi Muhammad sudah wafat atau belum? Sudah wafat fisiknya. Tapi kenapa Allah merintahkan kita kalau nggak ada gunanya lagi berkomunikasi dengan orang mati, ngapain kita disuruh di situ? Ada fi'il amarnya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kalau nggak beriman nggak usah dipanggil. Sallu itu fi'il amr, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Kita pun juga diminta, tadi kita mendengarkan lantunan selawat indah sekali. Nggak mungkin kita diperintahkan kalau nggak ada manfaatnya. Manusia itu kan makhluk abadi, wujud abadi. Apa yang dimaksud wujud abadi? Diawali ketiadaan, tidak diakhiri ketiadaan. Sekali jadi manusia tidak akan pernah jadi manusia, cuma transit aja ke 5 alam itu kan. Sampai di neraka pun orang-orang penghuni neraka teriak, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kembalikan aku jadi tanah. No way, nggak mungkin. Ya, kamu pasti akan terus abadi. Ada wujud azali, Allah Subhanahu wa taala tidak diawali ketiadaan, tidak diakhiri ketiadaan. Alam ini hawadits, diawali dan diakhiri dengan ketiadaan. Bapak Ibu sekalian, inilah sedikit kenangan
yang saya ingin sampaikan juga satu poin saja di antara sekian banyak. Ketika saya di Jakarta pernah ditugasi sebagai Direktur Eksekutif Perubahan IAIN menjadi UIN Jakarta. Waktu itu saya pembantu rektor 3 merangkap PR4 ya. Terus nggak mungkin. Saya minta tolong Gus, saya mau merubah IAIN menjadi UIN. Ngapain? Jadi Gus Dur tidak setuju perubahan IAIN menjadi UIN. Persis seperti Cak Nur juga. Nurholis Majid. Pak Nasaruddin, nggak usah lah. Ngapain sih mau merubah IAIN menjadi UIN? Nanti habis fakultas agamanya itu ditelan umum. Ya. Tapi saya logikanya begini, Gus atau Cak Nur. Islam itu kan universal. Oh iya, rahmatan lil alamin. Kalau sekolah tinggi itu hanya seperti empang, kolam. Kalau institut itu seperti danau. Ya. Sedangkan universitas itu adalah seperti samudra tak terbatas. Kalau Islam itu universal, maka universitas Islamlah yang paling tepat mewadahi universalitas Islam. Bisa juga kamu berlogika ya, murid kita kan. Saya katakan hal yang sama kepada Gus Dur. Ketawa Gus Dur, tapi saya nggak setuju. Hari Sabtu berikutnya, presidennya. Jadi saya ke rumahnya pas azan maghrib, naik masih nggak tahu pakai celana panjangnya itu Mbak Ina ya. Gus, assalamualaikum Gus. Ini karena dulu kan kita sering di rumah beliau. Minta tanda tangan. Apa lagi? UIN lagi. Iya Gus, kami mau pinjam dana dari IDB, Islamic Development Bank. Saya kan nggak setuju dengan dia. Iya Gus, bisa nggak ditandatangani ini? Untuk apa itu? Saya jelaskan, kita akan pinjam uang ke IDB. Berapa? 500 miliar. Masih jumlahnya besar pada waktu itu. Untuk apa perubahannya? Saya nggak setuju. Tapi sini suratnya saya tanda tangani. Tanda tangani surat itu Bapak Ibu sekalian. Besoknya saya ke Kementerian Keuangan, masih orangnya jadi saksi itu. Iya. Marah kepada saya. Ini namanya patah komplit saya ini. Jadi Direktur Dana Luar Negeri Pak Kementerian Keuangan itu tadinya mau nggak setuju, tapi kan tanda tangannya Presiden. Seandainya tidak ada tanda tangannya Gus Dur, sampai hari ini belum ada UIN di tempat lain. Ya. Dialah yang punya tanda tangan sampai Bank Indonesia, Islamic Development Bank mau mendanai IAIN. Nah, akhirnya, ya ini ada ceritanya sedikit, mohon waktu Mbak. Saya Direktur Eksekutif, permohonan saya ke Bank Dunia, Bank Islam pada waktu itu, 20 halaman diketawain sama presiden direkturnya. Orang minta 500 miliar cuma proposalnya 20 halaman. Orang lain minta uang di sini tidak ada di bawah 2.500 halaman. Proposal lampirannya ini nggak ada, ini enak aja. Sanggup nggak engkau membuat lampiran-lampirannya 2.500 halaman? Sanggup. Dalam 1 minggu? Sanggup. Saya bilang, ini apaan ini? Sanggup. Nah, nekat betul. Saya diam-diam ngundang PR4 IPB, PR4 ITB, PR4 UGM, PR4 UI, hadir semua di puncak. Saya PR4 waktu itu. Nah, Pak, kami dapat tantangan. Islamic Bank mau asal kita 2.500. Bagaimana mungkin Pak Nasar ngetik 2.500 itu 1 minggu nggak cukup. Bahasa Inggris lagi kan, atau bahasa Arab. Gimana dong? Nah, Pak Rohmin Dahuri, pembantu Rektor 4 IPB, ini rahasia, ini baru saya ungkap di tempat ini Gus. Pak Nasar, begini, saya akan mau mendirikan Universitas IPB, tapi tidak mendapatkan izin dari menteri saya. Ngapain IPB mau jadi universitas? Proposal saya yang 3.000 halaman itu aja diganti. Saya nggak tahu apakah pelanggaran atau enggak. Tapi saya rubah, ambil filenya. Semua kata-kata IPB diganti dengan UIN Jakarta. Bahasa Inggris. Jadi saya turun dari puncak sampai ke kantor Pak Zumardi Asra, rektornya pada waktu itu, tanda tangan. Hah? Kok kenapa bisa? Diam aja, nanti kita cerita. Tanda tangan karena beliau rektor, saya direktur eksekutifnya itu kan. Nah, harus sampai hari ini karena kan waktu itu
hari hari Senin. Jadi hari ini harus sampai karena rapat selisih 6 jam Saudi Arabia kan di Indonesia. Jadi jam 7 baru ditandatangani Pak Rektor. Jadi tiga rangkap itu Bapak, 3.000 kali 3 rangkap itu besar. Kalau saya kejar ya, LTH itu titipan kilat di Mampang perapatan di Ciputat itu kan macet itu. Saya naik ojek. Kalau naik mobil pasti nggak dapat. Titipan kilat harus nyampe kan. Di tengah jalan di Pondok Indah hujan. Jaket saya kebetulan anti hujan pada waktu itu. Pakai bungkus itu ya, 3.000 halaman itu saya kehujanan. Begitu sampai ke kantor, Pak ini mau segera nyampe ini. Pak, mobilnya baru jalan tuh. Baru masuk tol tuh. Sudah mau dikirim karena Saudi Arabia itu akan terbang jam 10 pagi. Jadi gimana? Kejar aja. Nggak mungkin dikejar. Saya naik ojek kan dari Ciputat ke sana naik ojek. Ojek kejar mobil itu. Lihat mana Pak? Lewat tol. Ini kan nggak boleh masuk tol Bapak. Teriak-teriak semua penghuni mobil itu. Kenapa ada motor lewat tol? Kalau kamu ditangkap saya gantikan motornya. Saya kejar. Jadi Bapak Ibu sepanjang jalan di klakson itu. Kenapa ada motor? Sampai ke bandara pada waktu itu. Di ujung bandara ketemulah mobilnya itu. Pak ini saya dari kantor. Minta ini harus sampai ke Saudi Arabia. Ditandatangani Pak. Surat tanda terimanya itu. Alhamdulillah. Jadi jam 10 malam. Saya tidur-tidur di kantor. Karena biasanya itu saya nginap di kantor. Sekarang juga di Kementerian Agama banyak sekali tumpukan yang harus saya kerjakan. Kadang nginap. Nah, ditelepon Presiden ADB-nya, congratulations, your proposal will accepted, insyaallah. Tomorrow morning kami akan balas gitu ya. Jadi minggu berikutnya kebetulan Presiden IDB-nya mau ke Asia Tenggara, ke Indonesia. Langsung MOU. Padahal waktu itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada teman-teman yang mendukung. Ada profesor terkemuka di UIN, ketua panitianya itu nggak pernah berhasil. Kamu anak kampung kok mau merubah IAIN? Karena saya dianggap anak kampung, karena bukan alumni UIN Jakarta, saya alumni IAIN Alauddin tuh. Nah terus apa yang terjadi? Oh boleh juga ya orang kampung ini mimpin UIN. Jadi serah terimalah MOU jadi. Seandainya tidak ada Gus Dur, UIN itu tidak ada. Inilah jasanya almarhum. Tahun berikutnya Yogyakarta minta dibantu. Saya yang konsultan, saya yang bikinkan juga. Proposal itu banyak yang jadi saksi. Akhirnya 7 UIN ikut di belakang Jakarta. Saya konsultannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, termasuk Surabaya juga. Itu gara-gara tanda tangannya Gus Dur. Kita bacakan surah Al-Fatihah Gus Dur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga Allah memberkati kita semuanya, memberkati jasa-jasa besar al-maghfurlah semua yang terbaring di samping kita ini, di depan kita ini. Beliau jadi saksi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, kami pun yang hadir pada kesempatan ini. Ampuni juga dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ya Allah irhamna ya rahman rahimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.